Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aprilia Almawati akan mempresentasikan tentang Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Secara etimologis, Al-Quran adalah masdar atau infinitif dari qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan yang berarti bacaan. Secara terminologis, Al-Quran adalah kalam yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz dan maknanya dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam yang tertulis di dalam mushaf yang disampaikan secara mutawatir. Jadi dapat disimpulkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang bersifat mukjizat yang diturunkan kepada Muhammad, tertulis di mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Yang selanjutnya ada nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran dinamakan dengan nama Al-Quran karena Al-Quran merupakan bacaan yang di dalamnya terkumpul hal-hal yang berkaitan dengan kisah, perintah, larangan, ayat, surat, dan sebagainya. Yang kedua ada Alkitab. Berdasarkan firman Allah dalam surat Ad-Dukhan, yang artinya demi kitab Al-Quran yang menjelaskan. Yang ketiga ada At-Tanzil, berdasarkan firman Allah dalam surat Asy-Syura. Yang selanjutnya ada Al-Furqan. Al-Quran memiliki nama Al-Furqan dikarenakan Al-Quran mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Selanjutnya ada Az-Zikir. Nama Al-Quran dengan sebutan Al-Zikir dikarenakan dalam Al-Quran terdapat beberapa nasihat atau mawa'id dan cerita akan umat-umat terdahulu. Yang selanjutnya ada karakteristik Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab ilahi. Al-Quran berasal dari Allah SWT, baik secara lafal maupun makna, diwahyukan oleh Allah kepada Rasul dan Nabi-Nya, Muhammad SAW. Al-Quran adalah kitab suci yang terpelihara. Di antara karakteristik Al-Quran yang lainnya adalah ia merupakan kitab suci yang terpelihara keasliannya. Yang ketiga, adapun makna dipeliharanya Al-Quran adalah sifat Allah SWT memeliharanya dari pemalsuan dan perubahan terhadap teks-teksnya, seperti yang terjadi terhadap Taurat, Injil, dan sebelumnya. Selanjutnya, Al-Quran adalah kitab suci yang lengkap. Al-Quran adalah kitab agama yang menyeluruh, pokok agama dan ruh wujud Islam. Al-Quran adalah kitab suci seluruh zaman. Makna Al-Quran sebagai kitab keseluruhan zaman adalah ia merupakan kitab yang abadi, bukan kitab lagi suatu masa tertentu yang kemudian habis masa berlakunya. Dan yang terakhir ada Al-Quran adalah kitab seluruh umat manusia. Selanjutnya ada fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi penjelas. Yang selanjutnya, Al-Quran adalah wahyu Allah yang berfungsi sebagai mukjizat bagi Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran sebagai korektor. Sebagai korektor Al-Quran banyak mengungkapkan persoalan yang dibahas oleh kitab-kitab Taurat, Injil, dan lain-lain yang dinilai Al-Quran tidak sesuai dengan ajaran Allah yang sebenarnya. Selanjutnya, menghapus syariat kitab-kitab terdahulu. Penjaga kitab-kitab sebelumnya atau Al-Muhaimin. Dan kami turunkan kepadamu kitab-kitab dengan kebenaran, membenarkan apa yang ada sebelumnya di antara kitab-kitab suci dan sebagai penjaga terhadap kitab itu. Dan yang terakhir ada isi pokok Al-Quran. Yang pertama, masalah kepercayaan atau i'tiqadiyah, yaitu yang berhubungan dengan rukun iman atau iman kepada Allah, malaikat, kitabullah, Rasulullah, hari kiamat, dan takdir. Yang kedua, masalah etika atau khuluqiyah, yaitu berkaitan dengan hal-hal yang dijadikan perhiasan bagi seseorang untuk berbuat keutamaan dan meninggalkan kehinaan.
Yang ketiga ada masalah perbuatan dan ucapan atau amaliyah, yaitu yang terbagi ke dalam dua macam, yaitu yang pertama masalah ibadah dan yang kedua masalah muamalah. Masalah ibadah, yaitu yang berkaitan dengan rukun Islam, nazar, sumpah, dan ibadah-ibadah lainnya yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Dan yang terakhir, masalah muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.